Salah satu alat tekanan paling tua di dunia adalah blokade maritim. The British Admiralty planned to resort to a strategy that had worked wonders in the past, the naval blockade. From around 1912 on, under the leadership of First Lord of the Admiralty Winston Churchill, the distant blockade was adopted. Alat yang terkadang dapat memutus nafas sebuah negara, namun tidak selalu segalanya berjalan sesuai rencana di atas kertas. اگر محاصره رو رها نکنند حتما تردد در تنگه خلاصه محدود خواهد شد. Jalur-jalur ditutup, namun tanda-tanda berkata lain. Disinilah muncul keraguan. Apakah kali ini blokade ini benar-benar memberikan dampak di tempat yang diharapkan? Pada pandangan pertama, blokade laut terhadap Iran mungkin terlihat seperti skenario militer klasik. Namun, ketika geografi, infrastruktur, dan realitas pasar energi global disatukan, skenario ini lebih berubah menjadi perjudian berisiko tinggi daripada tindakan yang efektif. Perjudian ini memiliki konsekuensi yang melampaui satu negara, yaitu melibatkan seluruh rantai pasokan global. Iran memiliki perbatasan lebih dari 8.500 km, sekitar 1.600 km perbatasan laut di selatan, hampir 1.000 km perbatasan air di utara, dan lebih dari 6.000 km perbatasan darat. Keanekaragaman geografis ini bukan sekedar fitur alam, melainkan telah berkembang menjadi jaringan logistik berlapis. Berbeda dari anggapan umum yang membatasi ekspor-impor Iran hanya di Teluk Persia, infrastruktur dagang negara ini aktif di lebih dari 20 titik selain pelabuhan selatan, mulai dari jalur darat ke Asia Tengah dan Kaukasus, hingga koridor yang memungkinkan koneksi ke pasar Eropa. ما از شمال کریدورمون اگه چین کالایی بخواد بیاد به ایران میتونه راحت از دو طریق اینچه برون و طریق سرخ و حتی از طریق دریای خزر بیاد به قزاقستان و بیاد به بندر انزلی و بیاد به امیرآباد. یعنی یکی بخواد از چین وارد بشه و میتونه وارد کشورمون و برعکس صادرات ما بیشتر میتونه از همین طریق شکل بگیره. Dalam sektor energi, fleksibilitas ini bahkan lebih menonjol. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Iran sebelumnya telah berhasil mengelola volume signifikan ekspor minyaknya melalui jalur tidak resmi dan bahkan tersembunyi di luar wilayah Teluk Persia. Kapasitas ini setara dengan puluhan hari ekspor minyak dan memiliki kemampuan untuk memasok pasar dengan harga pasar saat ini. Selain itu, jalur darat untuk mentransfer produk minyak ke negara-negara tetangga membentuk bagian dari jaringan alternatif ini. Jalur yang dalam beberapa kasus mengurangi waktu pengiriman menjadi kurang dari setengah dari jalur laut. Di sisi lain, rencana blokade laut hanya bermakna jika pihak yang memblokir sendiri tidak mengalami kerugian yang signifikan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dengan meningkatnya ketegangan dan ketidakamanan di Selat Hormuz dan Bab al-Mandab, banyak perusahaan pelayaran besar dunia telah menghentikan aktivitas mereka di pelabuhan Teluk Persia. Pada jam-jam awal krisis, setidaknya 138 kapal kontainer dengan kapasitas mendekati 470.000 TEU terhenti di kawasan. Perusahaan-perusahaan besar seperti MSC dan GMI GGM menanggung dampak terbesar dan terpaksa mengubah rute atau menghentikan operasi mereka. Closing the strait has just cut off a major source of supply of natural resources, so energy resources and
fertilizer and metals and sulfur, other products, helium gas that the global economy desperately need. Gangguan ini tidak hanya terbatas pada penghentian kapal. Pelabuhan-pelabuhan kunci seperti Jabal Ali, Dammam, dan Abu Dhabi mengalami penurunan lalu lintas. Bahkan pelabuhan alternatif di luar Teluk Persia pun kini beresiko. Sebagai contoh, pelabuhan Salalah di Oman dengan kapasitas tahunan sekitar 6 juta TEU pernah dianggap sebagai opsi pengganti. Namun perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa rute-rute ini juga tidak kebal dari ketidakamanan. Akibatnya, perusahaan pelayaran tidak hanya menghadapi peningkatan biaya, tetapi juga ketidakstabilan dalam perencanaan logistik. Dalam kondisi seperti ini, efek domino dari krisis tersebut mulai terlihat di pasar energi dan perdagangan global. Setiap gangguan di Selat Hormuz yang dilalui oleh bagian signifikan dari minyak dunia akan segera tercermin pada harga minyak. But the drop in global supply during the strait's closure has driven up the price of oil to over $100 a barrel at its peak, up from about $70 a barrel before the war. Kenaikan harga energi secara langsung menyebabkan peningkatan biaya transportasi, produksi, dan pada akhirnya harga barang bagi konsumen akhir. Sesuatu hal yang bahkan di dalam Amerika Serikat pun mendapat kritik dari sejumlah politisi dan pakar. Okay, so yesterday we just came off the biggest 1 week increase that we haven't seen since the Gulf War, followed yesterday by the biggest one-day decline that we haven't seen since the Gulf War in the 90s. So we have been all over the place. Sebenarnya inti persoalannya adalah blokade maritim hanya efektif jika mampu menghentikan arus perdagangan. Namun dalam kasus Iran, tindakan tersebut lebih banyak menyebabkan penataan ulang jalur perdagangan dan meningkatkan tekanan pada para pelaku internasional daripada benar-benar menghentikan ekspor negara itu. Dengan kata lain, sementara Iran dengan mengandalkan kedalaman geografis dan keragaman rutenya mampu menyerap dan mengelola sebagian tekanan, jaringan perdagangan global justru menghadapi gangguan, biaya yang lebih tinggi, dan ketidakpastian yang lebih besar. I think this is probably one of the most serious moments we've seen in global shipping since the 60s when the Suez closed during the Six-Day War. We're seeing right now a trickle of traffic coming through the Strait of Hormuz, and more importantly, that disruption is going to start hitting the ports in Europe any day now. Karena itulah sebagian analis menggambarkan skenario ini bukan sebagai alat tekanan yang efektif, melainkan sebagai menembak kaki sendiri. Sebuah tindakan yang secara lahiriah tampak sebagai tuas geopolitik, tetapi dalam praktiknya justru lebih dari apapun menargetkan keseimbangan rapuh ekonomi global.